Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menampilkan sebuah video pembelajaran. Saya sendiri mengajar bidang studi geografi dan video yang akan ditampilkan hari ini materi di kelas 11 kompetensi dasar yang ditampilkan terkait dengan sebaran flora dan fauna di dunia. Nah, sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 terbaru, di mana pembelajaran menampilkan beberapa karakter dari mulai religius, kemudian nasionalis, ada gotong royong, ada kemandirian dan lain-lain. Kemudian juga dituntut pembelajaran yang berbasis C4 ya, dari mulai berpikir kritis atau critical thinking, kemudian kolaboratif, komunikatif, kemudian juga kreatif dan inovatif. Nah, saya akan mencoba menampilkan sesuai dengan tuntutan tersebut dengan menggunakan model pembelajaran rumpun kooperatif. Jadi cooperative learning, di mana menampilkan bentuk kerjasama siswa ya dengan belajar berkelompok. Dan ini semoga dengan pembelajaran ini bisa menghilangkan image bahwa mengajar itu selalu didominasi oleh guru atau teacher center gitu kan, tetapi beralih ke student center. Itu mungkin secara garis besar dari video pembelajaran yang akan dilakukan hari ini ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, baik anak-anak, karena ini jam pertama seperti biasa, KM siapkan dulu untuk berdoa, kemudian di sekolah kita juga sudah terbiasa, jadi pagi-pagi jam pertama lanjut dulu dengan tadarusan ya. Dan seksi Qur'annya hari ini sudah menulis di papan tulis Al-Quran yang dibaca hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat. Oke, baik, silakan. Mohon perhatiannya, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286. Dimulai. Ya, baik. Alhamdulillah barusan kita sudah tadarusan. Mudah-mudahan Ibu selalu yakin bahwa ketika kita mengawali dengan permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita khususnya untuk hari ini ya, dari jam pertama sekarang ke depan mudah-mudahan diberikan
kemudahan, keberkahan ya. Baik. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Ibu minta salah satu orang ke depan, silakan. Lipia ya, Lipia mana Lipia? Ya, silakan Lipia ya, dipimpin untuk ke depan. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Ibu cek dulu absensi hari ini ya, tetapi supaya bisa lebih efektif Ibu tidak akan mengecek satu persatu. Data di sekretaris, sekretarisnya Jia ya. Jia, sudah ada laporan dari yang tidak masuk hari ini? Iya Bu, Amanda tidak hadir, sakit. Catatan di Ibu, Amanda itu sudah 4 kali tidak masuk karena sakit ya. Ibu berharap kalian peduli terhadap Amanda. Jadi nanti mungkin pulang sekolah ada perwakilan dari Anda yang menengok. Jadi seperti apa kondisi Amanda sekarang. Ya, baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita setelah kita tadi berdoa dan yang lainnya. Dan di bab awal, di pertemuan awal kita sudah menyelesaikan satu materi, yaitu tentang bagaimana posisi Indonesia sebagai poros maritim ya. Jadi jangan lupa, dan hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, kemudian ya, apa yang harus Anda kuasai setelah mempelajari materi ini, Ibu cantumkan di depan adalah tujuan pembelajaran. Artinya supaya Anda tuh fokus belajar bab ini tuh apa yang harus Anda miliki, kompetensi apa yang harus Anda kuasai. Karena nanti seperti biasa setelah selesai kita satu bab ini, terakhir nanti akan ada evaluasi ya. Makanya perhatikan. Yang pertama ya, tujuan pembelajaran kita adalah kalian harus mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem ya. Kemudian yang kedua ya, di bagian kecil dari sini yang hari ini sebetulnya nanti masih ada beberapa indikator, tapi yang pertemuan ini yang harus Anda kuasai, mampu menjelaskan tentang karakteristik bioma di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna ya. Nanti Anda akan tahu bahwa di permukaan bumi ini flora dan fauna antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda, dan Anda nanti bisa mencari penyebab mengapa bisa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut ya. Baik, kemudian ya, Anda juga dituntut untuk membuat, karena selalu setiap ada pembelajaran itu ada prakteknya ya, setiap pelajaran ada prakteknya. Maka setelah kita mengetahui secara teori, Anda diminta untuk bisa membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia, dilengkapi dengan gambar hewan dan tumbuhan. Dan
nanti ada tugas tidak akan dikerjakan hari ini, yaitu membuat peta bioma di permukaan bumi. Ya. Sebelum Ibu memulai masuk ke materi, Ibu memiliki video yang bisa Anda tonton. Nah, ya. Jadi Anda perhatikan video ini. Kenapa Ibu tayangkan? Video ini sebetulnya materi yang sudah Anda pelajari di kelas 10, ya, tentang bagaimana pergantian musim. Apa kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita tahu bahwa iklim di permukaan bumi itu berbeda, dan mengapa berbeda? Kita bisa melihat tayangan berikut ini, ya. Baik, ya. Barusan sudah Anda lihat video tentang bagaimana pergantian musim. Sebetulnya ini kan pelajaran kelas 10, pasti Anda sudah mempelajari itu, Ibu cuman mengingatkan. Nah, tetapi supaya Anda ingat, barangkali ada yang mau ditanyakan dari yang video yang barusan ditayangkan. Silakan. Saya Bu. Silakan, Ayi. Tadi kan di video sudah dijelaskan bagaimana cara bumi berevolusi. Nah, pertanyaan saya, mengapa bagian-bagian bumi mendapatkan penyinaran matahari yang berbeda-beda? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Ayi barusan. Jadi tadi ditayangkan sebetulnya video yang Anda lihat tadi itu tentang bagaimana bumi kita berevolusi. Apa itu revolusi? Bumi mengelilingi matahari, ya. Nah, akibat bumi kita mengelilingi matahari inilah yang nanti menyebabkan terjadinya pergantian musim. Nah, Ayi tadi mempertanyakan sebetulnya kenapa sih bisa terjadi pergantian musim, gitu ya? Kenapa juga terjadi bahwa di tiap belahan tadi kalau misalnya kita lihat tayangan, kok matahari teh beda-beda, gitu kan ya? Yang menyinari bumi kita ini berbeda. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ayi supaya lebih jelas, ini nyata, ya, gitu kan? Nyata, meskipun ini miniatur bumi, konon bumi kita itu bentuknya memang seperti ini, ya. Jadi globe ini anggaplah sebagai perwujudan dari bumi kita. Makanya dijaga nih, ya, jangan sampai goyang-goyang bisa gempa, gitu, ya. Baik. Nah, oke. Anda masih ingat tentang globe ini? Globe ini miniatur bumi punya garis-garis istimewa yang tadi juga sebetulnya di video sudah ada. Nah, sekarang siapa yang bisa menunjukkan di globe ini mana yang disebut dengan garis lintang, mana yang disebut dengan garis bujur? Coba siapa? Ya, siapa yang mau menunjukkan, ya, di globe ini mana yang dimaksud dengan garis lintang, mana yang disebut dengan garis meridian atau garis bujur? Coba. Oke, ya, baik. Ismaya, ya. Ismaya katanya mencoba, silakan Ismaya ke depan, ya. Nah, sekarang udah ada Ismaya yang di depan, mau mencoba menunjukkan supaya kalian juga tahu mana yang dimaksud dengan garis lintang. Yang Ismaya, silakan garis Ismaya. lintang itu yang ini Bu, yang ini Oke. sampai ke belakang. Baik. Nah, itu biasanya garis lintang itu menghubungkan antara arah barat dan timur. Sementara kalau garis meridian, Garis meridian itu yang ini. baik, itu adalah menghubungkan antara titik utara dan selatan. Kemudian Ismaya sekalian nih, ada pertanyaan berikutnya. Di kelas 10 kalian juga sudah mengenal ada garis-garis lintang istimewa. Nah, yang Ibu minta sekarang, mana kira-kira garis lintang yang disebut dengan Tropic of Cancer atau GBU dan Tropic of Capricorn atau GBE? Silakan, kira-kira yang mana? Dari kan dilihat dari nol atau garis khatulistiwa, di atasnya Baik. itu ada 23,5 derajat lintang Baik. utara, itu Tropic of Cancer. Baik. Kalau dari 0 derajat atau khatulistiwa ke bawah itu ada Tropic of Capricorn atau garis balik selatan. Oke, wah, good banget. Ya, banyak. Baik, silakan kembali ke tempat duduk Ismaya.
Di kelas 10 Anda masih ingat ada yang disebut dengan iklim matahari. Satu, iklim tropis. Berapa derajat? 0 ya, 23,5 40 disebut 40 66 setengah dari 66 setengah sampai 90 disebut dengan iklim kutub. Ya, nah inilah pembagian iklim berdasarkan pergeseran matahari. Nah sekarang apa kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini? Ternyata beda iklim, beda suhu, beda juga curah hujan, dan inilah yang berpengaruh besar terhadap bagaimana perbedaan flora ataupun fauna di permukaan bumi, gitu ya. Jadi pahami yang tadi, ingat-ingat kembali bagaimana pembagian iklim, karena hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana karakteristik bioma di permukaan bumi yang salah satu penyebabnya adalah karena terjadi perbedaan iklim di permukaan bumi. Baik, setelah kita mengingat kembali apa yang sudah Anda pelajari di kelas 10 tentang iklim dan apa kaitannya dengan pembagian atau sebaran flora dan fauna di permukaan bumi, hari ini kita akan langsung masuk mempelajari tentang sebaran flora dan fauna. Seperti tadi ditayangkan, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis bagaimana karakteristik bioma di permukaan bumi. Yang kedua tadi faktor-faktor penyebabnya, ya, faktor-faktor penyebabnya, dan terakhir nanti Anda membuat bagaimana peta persebaran bioma, ya, yang ada di permukaan bumi. Nah, belajar kita hari ini supaya tidak dominan ibu yang berbicara, konon itu menjadi tidak baik untuk Anda karena tidak menjadi kreatif, kurang kurang semangat gitu kan ya, kalau misalnya ibu yang dominan berbicara. Maka hari ini pembelajaran kita akan coba pembelajaran kelompok, ya. Kita kan sudah punya kelompok ya masing-masing. Kita ada berapa orang? 40 ya. Jadi 40 yang 5 kelompok itu silahkan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah kemarin sudah kita buat, dan nanti tiap kelompok akan ibu berikan permasalahan yang harus Anda selesaikan hari ini. Kelompoknya sudah saya tentukan, ini ada nama-nama kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 kalau tidak salah ketuanya adalah Elpa. Ibu kasih nama kelompoknya kelompok tundra nih ya, sesuai dengan nama bioma. Kemudian baik, nah sekarang Anda sudah duduk per kelompok ya, sesuai dengan kelompok dan anggota masing-masing. Nah, di lembar nama kelompok yang ibu bagikan tadi itu sudah tercantum permasalahan apa yang harus Anda kerjakan di kelompok masing-masing. Tiap kelompok tidak sama, itu berbeda-beda ya, jadi silakan ibu kasih waktu untuk menyelesaikan tugas masing-masing itu 15 menit saja ya. Nah, nanti setelah 15 menit tiap kelompok tolong dibagi 2 ya, paham ya? Dibagi 2, ada yang 4 orang, ada yang 3 orang nanti kelompoknya. Satu kelompok, misalnya kelompoknya Tundra, ini yang ketuanya Ai, membagi kelompok jadi 2. Kelompok A dari Tundra itu berdiam di tempat, tapi Anda yang 4 lagi, Anda yang akan berkeliling menjadi tamu ke kelompok yang lain. Jadi kelompok 1 atau Tundra ke kelompoknya Taiga, Taiga nanti ke kelompoknya Stepa nanti ke kelompok Sabana, Sabana nanti ke kelompoknya Gurun, dan Gurun balik ke kelompoknya Stepa. Ya, Tundra ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh tamu yang datang? Kalian kan sudah mempelajari itu ya topik masing-masing. Karena teman Anda itu punya topik yang berbeda, jadi tugas Anda kudu ngajelaskeun materi ke kelompok yang didatangi. Nah, sementara Anda yang jadi tuan rumah, ya, Anda kan jadi tuan rumah nih 4 nanti atau 3. Nah, menyimak penjelasan dan terakhir berikan oleh-oleh lain dodol Garutnya gitu ya. Jadi oleh-oleh yang Anda berikan pada tamu yang datang
cukup 2 pertanyaan yang terkait dengan materi yang dibawa oleh tamu yang bersangkutan. Jelas? Jelas. Sudah siap? Masih semangat? Semangat. Kalau begitu, silakan dikerjakan. Ya, baiklah. Tolong perhatikan. 15 menit sudah habis. Tadi masing-masing kelompok Ibu yakin sudah menyelesaikan permasalahan yang tadi ada di lembar kerja masing-masing, ya. Nah, sekarang 15 menit berikutnya Anda sudah menentukan siapa yang akan tetap diam di kelompok dan siapa setengah dari anggota kelompok Anda yang akan bertamu ke kelompok yang lain, dengan catatan yang bertamu itu adalah yang mampu menjelaskan materi yang sudah Anda diskusikan di kelompok masing-masing. Siap? Siap. Baik, yuk. Jadi dari kelompok kami itu akan menjelaskan tentang hambatan atau barrier terhadap persebaran flora dan fauna di dunia. Ya. Yang pertama, jadi ada faktor iklim, yang kedua juga ada faktor edafik, yang ketiga ada faktor geografis, dan terakhir ada faktor biologis. Yang pertama ada faktor iklim dan faktor edafik yang akan dijelaskan oleh Sandi. Jadi faktor iklim itu, jadi keadaan iklim terutama yang bersifat ekstrim itu dapat menghambat persebaran, misalnya seperti hewan yang berada di kutub tidak bisa hidup di daerah gurun yang suhunya panas. Seperti itu. Lalu yang kedua ada faktor dari edafik. Faktor dari edafik itu yaitu merupakan keadaan tanah, kandungan air, udara, serta organisme yang tergantung dan juga ada di dalamnya. Lalu ada faktor dari geografis. Kalau faktor geografis bertentangan tentang bentang alam, tentang relief permukaan bumi. Jadi seperti contohnya kami ambil dataran pegunungan Himalaya. Oh iya. Jadi si hewan teh tidak bisa kan mendaki ke gunung yang tinggi itu. Lalu ada faktor dari biologis. Jadi faktor dari biologis ini merupakan habitat yang sudah tidak cocok ditinggali oleh hewan sehingga mereka beradaptasi dan atau enggak bermigrasi ke tempat yang lain. Misalnya ada rusa di daerah tersebut sungainya itu kering. Jadi rusa bermigrasi ke tempat yang lain untuk melangsungkan kehidupannya untuk kedepannya gitu. Jadi mencari sungai yang ada airnya gitu, yang bisa melangsungkan kehidupan mereka. Kami di sini dari kelompok 4 mengenai sarana persebaran flora dan fauna akan menjelaskan sarana persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada sarana udara. Sarana udara di sini yaitu untuk fauna, dia itu menggunakan kemampuan terbangnya. Jadi dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu menggunakan kemampuan terbang. Sedangkan untuk flora yaitu membantu dalam penyerbukan tanaman, yaitu dengan cara
pemindahan serbuk sari dari satu tanaman ke tanaman lain dengan bantuan angin. Yang kedua, ada air. Air ini khusus untuk fauna yang habitatnya ada di air. Jadi artinya fauna tersebut akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu dengan kemampuan berenangnya. Sedangkan untuk floranya yaitu bergantung kepada curah hujan di satu tempat itu. Jika curah hujan yang di suatu tempat itu tinggi, maka flora di tempat itu akan banyak pula, sedangkan yang curah hujan yang kurang, maka flora itu akan lebih sedikit. Yang selanjutnya Itu yang ketiga itu ada lahan. Nah, kalau lahan itu lebih khususnya itu ke fauna atau flora yang ada di darat. Nah, mereka itu berpindah tempat apabila tempat tinggal atau sumber makanannya itu sudah habis, maka mereka itu akan berpindah ke tempat yang memiliki makanannya yang lebih banyak. Terus yang keempat itu ada pengangkutan manusia. Nah, pengangkutan manusia itu sendiri dilakukan oleh manusia baik secara tidak sengaja maupun disengaja untuk memindahkan flora maupun fauna dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu untuk fauna kayak ada yang penangkaran hewan kayak di kebun binatang atau apa. Terus yang flora itu dengan cara pengambilan benihnya. Sekarang dari 1 ke 3, 2 ke 4 dan seterusnya ya. Nanti 15 menit berikutnya masih ganti yang sama, sehingga 5 materi yang tadi Anda pelajari semuanya sampai kepada teman-teman Anda di kelompok yang lain. Nah, kemudian pastikan sekarang sebelum Anda pindah, tuan rumah harus memberikan kenang-kenangan berupa 2 pertanyaan yang diserahkan kepada tamu yang datang ya. Yuk, silakan. Kami mau menjelaskan tentang penyebab persebaran flora dan fauna. Yang pertama itu ada pergeseran benua, di mana terjadinya pergeseran benua itu yang terjadi akibat gerakan endogen pada kurang lebih 20-50 juta tahun yang lalu, yang menyebabkan Afrika dan Asia Selatan itu bergabung dengan lempengan Eurasia, sedangkan Australia itu memisahkan diri dengan Antartika. Proses pergerakan pergeseran benua itu menyebabkan berpisah pula, berbeda-beda pula flora dan fauna. Lalu yang kedua ada lintang geografis, di mana perbedaan lintang geografis itu menyebabkan perbedaan suhu. Kan misalkan makhluk hidup itu sangat tergantung dengan suhu, maka setiap makhluk hidup, tumbuhan dan hewan itu memiliki adaptasi yang berbeda terhadap suhu. Lalu yang ketiga perubahan habitat, berubahnya lingkungan tempat tinggal menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi. Jadi kalau misalkan makhluk hidup tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut, mereka akan merasa tidak cocok, akan melakukan migrasi ke tempat yang lain. Yang keempat ada tekanan populasinya. Semakin banyak populasi itu akan mengakibatkan makin banyak juga bahan persediaan makanan yang dibutuhkan. Jadi akan semakin sulit. Jadi persaingannya itu makin ketat. Jadi si hewan dan tumbuhannya itu bakal dapat menyebabkan migrasi. Yang kelima ada persaingan. Ketidakmampuan fauna dan flora itu dalam bersaingnya merebutkan wilayah kekuasaan dan bahan makanan yang dibutuhkan. Kalau misalkan si tumbuhan itu kalah dalam persaingan, mereka akan melakukan migrasi ke daerah lainnya. 2, 3. Tadi kan kelompok kami udah diskusi selama 15 menit. Nah, sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis dari bioma. Ya, silakan. Yang pertama ada bioma padang rumput. Bioma padang rumput ditemukan di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan 250 mm per tahun sampai 500 mm per tahun. Ada juga padang rumput yang curah hujannya mencapai 1000 mm per tahun. Tapi padang rumput yang curah hujannya tinggi seperti itu mengalami hujan yang tidak tentu. Artinya dia kadang-kala hujan besar, kadang-kala juga tidak ada hujan sama sekali. Lalu ada pula daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang pendek. Lalu daerah padang rumput yang basah mempunyai rumput yang cenderung agak tinggi, yaitu mencapai 3 meter. Lalu padang rumput juga dibagi menjadi 2, yaitu ada stepa dan ada sabana. Stepa adalah padang rumput yang tidak diselingi pepohonan. Sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan.
Untuk yang selanjutnya itu ada bioma gurun. Bioma gurun ini adalah bioma yang bisa dikatakan adalah bioma yang paling ekstrim. Kenapa? Karena di dalam bioma ini pada siang hari suhu bisa sangat panas dan pada malam hari suhu bisa sangat dingin. Nah, jadi di bioma gurun ini kadar hujannya cukup rendah, yaitu kurang lebih dari 25 mm per tahun. Lalu pada bioma gurun ini hanya beberapa makhluk hidup yang bisa bertahan karena cuacanya yang begitu ekstrim. Nah, terdapat banyak tempat yang memiliki bioma gurun seperti di Australia, di Afrika, dan ada di Arab Saudi. Baik ya, hari ini terakhir sudah siap untuk kuis? Siap. Ini ajang pembuktian bahwa Anda berhasil belajar hari ini. Kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, berarti bohong tadi belajarnya ya. Berkunjungnya mungkin hanya ngobrol yang macam-macam ya. Oke. Untuk yang pertama ya, Ibu bacakan soal dari yang Anda buat, kemudian acungkan tangan yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Ya, siap ya? Siap. Pertanyaan pertama ya, entah dari kelompok mana ini ya. Faktor apa yang menyebabkan berubahnya tempat tinggal flora dan fauna tersebut? Artinya berarti mereka berubah kemudian mengalami persebaran. Ya, sekali lagi Ibu ulang ya. Perhatikan, faktor apa yang menyebabkan berubahnya tempat tinggal flora dan fauna tersebut sehingga mengalami persebaran, tidak di tempat semula, tapi dia menyebar ke tempat yang lain. Acungkan tangan yang bisa. Ya Bu, menurut saya faktor yang mempengaruhi perubahan habitat sehingga flora dan fauna itu mengalami perpindahan atau migrasi itu menurut pendapat saya yaitu faktor iklim, di mana kalau misalkan suatu tempat biasanya makhluk hidup itu dapat menyesuaikan diri dengan tempatnya itu, namun tiba-tiba mengalami perubahan gitu. Contohnya iklimnya terlalu panas ataupun iklimnya terlalu dingin sehingga si makhluk hidup itu tidak merasa cocok dengan tempat tinggal asalnya. Dari dulu mungkin dia tuh tinggal di sana, tapi tiba-tiba mengalami perubahan sehingga dia memutuskan untuk migrasi ke tempat yang lain yang lebih dapat memenuhi semuanya gitu. Contohnya dari pasokan makan, iklimnya juga. Jadi menurut saya pendapat itu. Wow, pertanyaan yang barusan sudah Anda dengar dijawab oleh Alma. Ya, kemudian saya kasih applause yang bagus ya. Jawabannya tepat sekali. Ya, berarti Alma belajar dengan benar ini ya. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan mengapa ada persebaran flora maupun fauna itu karena ketidaknyamanan, sehingga dia tidak bisa beradaptasi, sehingga harus mencari tempat lain yang lebih nyaman. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, semua pertanyaan sudah hampir kita bahas dan beberapa orang mungkin harus belajar lagi ya, ingat-ingat kembali, tetapi secara umum saya acungin jempol untuk belajar kalian hari ini karena pertanyaan yang dimunculkan dari Anda sendiri sebetulnya ternyata sudah mampu Anda jawab ya. Dan sekarang sudah masuk ke session terakhir ya. Di session terakhir akan ada kesimpulan terakhir tentang keseluruhan materi yang dibahas hari ini. Siapa yang mau menjelaskan di depan? Ya, oke. IL Pak saja ya, silakan. Ya, terakhir Anda jelaskan ke depan. Yuk. Baik, di sini saya akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, bioma dibagi menjadi 6, yaitu ada bioma padang rumput, bioma gurun, bioma tundra, bioma taiga, bioma hutan hujan tropis, dan bioma hutan musim. Di bioma padang rumput, tumbuhan yang tumbuh itu sangat terbatas. Apalagi di bioma gurun. Di bioma gurun itu yang tumbuh hanya tumbuhan yang mampu menyimpan cadangan air dengan banyak, yaitu kaktus. Lalu di bioma tundra, bioma tundra itu hanya terdapat di daerah kutub, sehingga tumbuhan yang tumbuh hanya ada sphagnum dan lumut kerak. Itu pun usianya tidak lama, hanya mencapai 3-4 bulan.
Lalu ada bioma hutan hujan tropis. Nah, di bioma hutan hujan tropis ini faktor cuaca, iklim, kelembaban udara, angin dan lainnya sangat mendukung tumbuhnya flora dan hidupnya berbagai fauna, sehingga di bioma hutan hujan tropis ini jenis flora dan fauna itu sangat beragam. Kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya berbangga hati karena terletak di daerah yang memiliki bioma hutan hujan tropis, di mana memiliki flora dan fauna yang heterogen, sehingga negara kita kaya akan sumber daya, sehingga kita harus meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Bagus banget penjelasannya, dan terakhir sudah ditutup dengan bagaimana kita memiliki Indonesia yang tidak terlalu panas seperti di gurun, tidak terlalu dingin seperti di kutub, tapi kita memiliki suhu, kemudian curah hujan yang cukup memadai untuk berbagai jenis kehidupan, dan patutlah kata Ai tadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di daerah tropis ya. Cinta tanah air itu salah satu yang patut selalu kita tanamkan pada diri kita ya. Oke ya, terima kasih Ai, silahkan kembali ke tempat. Baik ya, ini sudah terakhir, kita hanya punya 10 menit lagi terakhir. Tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi di depan insya Allah sudah tercapai. Anda sudah menguasai bagaimana karakteristik bioma di seluruh permukaan bumi, faktor penyebabnya seperti apa hambatannya, apa sarana menyebarnya ya, kemudian bagaimana juga setiap tempat menjadi berbeda karena faktor-faktor yang tadi. Nah, ini ada oleh-oleh yang harus Anda bawa ke rumah. Maaf karena tidak harusnya, konon sih tidak boleh ada PR, tapi kan biar pinter tetap PR harus ada. Dan ini tidak memberatkan ya. Jadi ada hanya Ibu sudah tayangkan ini di depan ya, Anda perhatikan. Ini salah satu peta persebaran flora. Nah, bagaimana cara membuat peta yang benar di kelas 10 kan kalian sudah tahu. Yang di depan itu belum lengkap ya, karena judulnya juga kurang bagus gitu ya, kemudian juga penjelasannya ada arah utaranya kemana, ini kan kurang bagus. Nah, sehingga tugas Anda di rumah ya, ini diperjelas lagi, buat peta persebaran flora atau bioma ya, ini kan bioma ya, bioma di dunia. Nah, boleh diwarnain seperti ini atau boleh digunakan nama, misalnya tundra yang mana, taiga yang mana, dan sebagainya ya. Paham kira-kira? Ya, tugas Anda seperti itu. Nah, kemudian tugas ini dikumpulkan. Anda mau berapa minggu kira-kira? Jangan terlalu lama ya. 2 minggu cukup ya. Jadi Ibu kasih waktu 2 minggu. Mudah-mudahan ini pekerjaannya individual dan Anda harus bisa, sehingga pemahaman Anda tentang bagaimana persebaran bioma dari mulai dari ekuator sampai ke kutub Anda paham di mana saja dan jenisnya apa saja. Nah, minggu depan kita akan masih mempelajari tentang bagaimana persebaran bioma, tetapi sudah masuk bagaimana ke Indonesia. Nah, makanya tolong di rumah download juga ya. Jadi download untuk bahan minggu depan yang terkait dengan ya, sekali lagi ya, tugas untuk Anda di rumah ya, selain yang ini. Jadi hanya download, nanti dibawa ke sini, yaitu tentang jenis-jenis fauna yang ada di dunia. Ya, artinya berarti nanti gambarnya misalnya monyet gitunya, kan itu pasti fauna kan ya. Kemudian hutan ya, pokoknya gambar-gambarnya ya, gambar-gambar tentang jenis-jenis fauna di dunia di-download, kemudian minggu depan masukkan ke flashdisk saja, jadi nggak usah di print ya. Jadi masuk flashdisk, kemudian nanti dikumpulkan di satu orang untuk diakumulasi, dan proses belajar berikutnya nanti akan mempelajari tentang persebaran fauna di dunia ya. Baik ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sudah hebat-hebat ya, dan tetap semangat sehingga Anda belajar dimanapun, kapanpun tetap bisa tercapai. Sekian dulu apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
wabarakatuh.